secara sendirinya. Itu gimana caranya? Caranya adalah dengan integrasi kerja yang saya lakukan. Integrasi kerja ini adalah ketika semua anggota diwadahi dalam suatu wadah, lalu mereka bekerja sama-sama untuk menunjang suatu proker bersama. Jadi yang dibangun adalah begini. Seperti kalau misalnya Pengmas itu sepi karena yang melakukan Pengmas hanyalah Pengmas, walaupun tidak sepi. Sebenarnya Pengmas itu bisa lebih ramai lagi dari yang seharusnya, namun karena tidak terintegrasinya program yang dilakukan Pengmas, jadi seperti itu. Jadi gini, jadi gini nih. Sebenarnya ada yang ingin saya turunkan nilai dari integrasi kerja ini adalah sharing ide dan diskusi. Sehingga dengan sharing ide dan diskusi itu tercipta ketika kita membuat suatu proker bersama-sama. Jadi proker yang ingin dibangun adalah proker yang dibangun oleh semua divisi. Jadi Pengmas itu bukanlah proker dari Pengmas, yang adalah divisi hubungan masyarakat, dia yang menjaga hubungan masyarakat. Dan divisi lainnya seperti divisi intrakampus, divisi kemahasiswaan, divisi internal, itu adalah untuk support ke program bersama ini, sehingga tidak ada program dari divisi. Yang terjadi sekarang adalah ketika program dicanangkan oleh tiap-tiap divisi dan terjadi ketidakfokusan dalam proker, dan proker berjalan paralel. Dan yang ingin dilakukan adalah ketika integrasi ini dilakukan, semua divisi bisa support ke satu program kerja di saat bulan itu misalnya. Sehingga yang terjadi adalah semua bisa mengambil peran dalam penunjang sebuah proker ini. Semua bisa mengambil peran sehingga acara bisa menjadi ramai, terus diskusi dan sharing ini bisa terjadi ketika misalnya divisi kemahasiswaan memaparkan bahwa kemahasiswaan sedang butuh ini, dan realita dan atau misalnya fenomena aktual yang sedang terjadi sekarang adalah apa gitu. Fenomena aktual yang sedang terjadi itu adalah apa, dan misalnya divisi hubungan lembaga dalam kampus bisa memaparkan bahwa potensi dalam kampus bisa berbuat apa untuk Pengmas ini. Itu adalah integrasi kerjanya. Lalu kalau berpikir kenapa saya bisa dapat image yang bersatu dalam karya, kita lihat berawal dari kebutuhan, analisis kondisi dan potensi serta keinginan dari saya sendiri. Kebutuhan itu didapat dari RUK, konsepsi, dan juga GBHP, ADRT. Analisis kondisi saya dapatkan dari potensi serta angket, dan keinginan saya sendiri untuk berkarya dan bergerak keluar. Itu menjadi visi, dan visi dijabarkan menjadi misi, dan misi itulah yang kita integrasikan untuk menjadi sebuah proker. Dan sebenarnya kebutuhan dari anggota sebuah organisasi adalah seperti yang dijabarkan oleh Akbar, yaitu untuk mengaktualisasikan diri. Yang seperti diagram Maslow, yang diagram kebutuhan, itu adalah sebenarnya organisasi harus bisa mewadahi aktualisasi diri anggotanya. Nah, kenapa aktualisasi diri ini harus diwadahi? Seperti yang dikatakan dalam RUK bahwa RUK dan ADRT bahwa himpunan harus membentuk karakter anggotanya. Atau misalnya himpunan itu setiap anggota merupakan solusi bagi himpunannya. Dan misalnya bahwa himpunan itu harus menunjang akademik, dan himpunan juga harus mewujudkan alumni yang berpribadian kebangsaan, kalau kata RUK KMITB. Kata seperti itu. Jadi untuk menunjang aktualisasi diri anggota ini, kita ciptakan wadah untuk sebagai aktualisasi diri anggota. Aktualisasi diri anggota inilah yang membuat seseorang menjadi aktif, yang membuat seseorang menjadi cinta dengan himpunannya, dan wadah inilah yang diintegrasikan nantinya. Dan ini adalah sudah terwujud oleh Akbar dengan saya menyebar angket bahwa 71,1 anggota IMAG telah terwadahi aktualisasi dirinya. Bisa tepuk tangan tuh, pencapaian dari Akbar. Jadi adalah ketika 67,3 masa IMAG merasa jenuh dengan proker yang telah dibuat. Inilah yang tadi saya jabarkan kenapa kita harus berintegrasi tadi, bahwa dari proker yang berjalan paralel dan tidak fokus malah membuat masa menjadi jenuh. Dan itulah yang membuat keaktifan seseorang juga menjadi berkurang, dan kecintaan terhadap himpunan juga menjadi berkurang. Nah, kita lihat potensi yang ada, bahwa
anggota aktif di organisasi luar kampus. Ini angkat saya sebar dari 52 responden dari angkatan 2010 dan 2011. Dan ada 26,9% aktif di luar namun bukan di organisasi. Jadi seperti berwirausaha dan lain-lain. Dan 11,3 hanya aktif di IMAGE. Dan ini merupakan potensi ketika yang saya bawa adalah integrasi kerja. Dan yang ini dari yang aktif di organisasi luar kampus ini bisa men-sharekan idenya ke dalam himpunan. Jadi salah jika kita misalnya mempertanyakan mana orang-orang gitu. Yang salah adalah ketika kita tidak mengharapkan orang-orang itu untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam penunjangan si IMAGE saat ini. Nah, kita lihat potensi di luar. Misalnya anggota kita sebenarnya sudah banyak yang terbaik di luar, seperti di FIMA, di kabinet, dan Prodi merupakan potensi lembaga luar kampus juga. Lembaga luar himpunan, dan melihat potensi yang ada juga dari semangat anggota yang berkarya, terlihat dari manifesto bahwa banyak anggota yang bersayembara dan banyak yang menang dari sayembara tersebut, dan dilihat dari kesuksesan surplus Oktober, dan banyak juga yang berunit dari angkatan 2010 dan 2011. Itulah yang menjadi potensi dari kenapa integrasi kerja ini harus dilakukan dan kenapa diskusi dan sharing itu juga harus dilakukan. Dengan analisis ini, dari kebutuhan, dari potensi, dari analisis kondisi, kita bisa dapatkan proker-proker yang bisa menunjang kebutuhan anggota IMAGE sendiri. Misalnya Gong Bandung. Untuk DS kami tetap coba menggunakan nama Gong Bandung biar bisa menjadi brand. Yang kedua, apa kabar IMAGE? Sebenarnya ini adalah di mana wadah masa bisa berdiskusi bareng. Jadi seperti BP memaparkan apa yang telah 2 bulan kebelakang lakukan, dan 2 bulan ke depan kalau misalnya BP melakukan ini, masa bisa membantu apa dan masa bisa memberi masukan apa. Itu sebenarnya untuk mudahan komunikasi yang menjadi masalah juga di IMAGE saat ini. Yang selanjutnya adalah guna dharma sehat. Tidak kita pungkiri misalnya olahraga itu adalah sebuah keharusan gitu. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat juga, dan di dalam jiwa yang sehat itu terdapat pikiran yang sehat. Jadi kalau misalnya kita ingin berpikir sehat, mulailah dengan olahraga. Dan Guna Dharma Cup juga akan menjadi program, karena program-program yang seperti ini dilihat dari potensi angkatan saya juga dan potensi dari angkatan 2011 bahwa banyak yang sedang berolahraga dan BKM juga sekarang sedang meningkat. Itu bisa dilakukan GCAP itu untuk sebagai pemersatu. Karena seperti layaknya sepak bola di Indonesia, sepak bola itu juga bisa menjadi kekuatan pemersatu bangsa juga, kayak gitu. Nah selanjutnya surplis yang di sini ada surplis yang disupport oleh BP secara penuh. Dimana surplis itu ketika misalnya untuk instalasinya bisa dibantu oleh keprofesian secara penuh, dan selanjutnya misalnya untuk musik dan tarian bisa dibantu oleh BKM secara penuh. Itu adalah dimana integrasinya. Dan pembekalan sayembara. Di sini adalah pembekalan sayembara itu untuk menunjang karya anggota. Di mana sebelum sayembara dilakukan akan ada pembekalan, baik pembekalan bisa dilakukan oleh prodi ataupun oleh lembaga atau himpunan dalam kampus atau komunitas sebelum melakukan sayembara. Selanjutnya adalah pengabdian masyarakat yang terintegrasi. Seperti yang tadi saya sebutkan, divisi support penuh terhadap pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya adalah sharing sayembara. Nah di sini adalah ketika sayembara sebelum dikumpulkan itu dipaparkan, lalu dijurikan, dan yang terpilih dijurikan itu baik oleh dosen dijurikannya atau oleh keprofesian sendiri akan dibayarkan oleh prodi atau himpunan. Selanjutnya adalah jejaki. Melihat perkembangan jejaki yang cukup baik, namun tidak terarahkan dan tidak fokus, jejaki ini mungkin akan menjadi fokus utama dalam penulisan selanjutnya. Selanjutnya adalah penjenjangan. Penjenjangan di sini saya belum pikirkan teknisnya, tapi yang saya turunkan nilainya dalam penjenjangan ini adalah sharing ide dan diskusi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa integrasi tadi berguna untuk sharing ide dan diskusi. Sekian, terima kasih. Saya Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.